Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan penulisan karangan. Saya Reza Siva Lestari. Saya Muhammad Fadil Imron. Saya Anisti Khalifah. Pendahuluan. Hal yang harus diperhatikan agar karangan tidak terhambat adalah karangan yang akan dibuat, yaitu sesuatu yang dikuasai oleh penulis dan juga pemilihan topik yang sesuai minat serta telah dikuasai. Topik, tema, dan judul karangan. Menurut Spinoza, topik merupakan pokok pembicaraan atau pokok pembahasan. Hal ini berbeda dengan tema yang dalam perumusannya berisi topik beserta tujuan. Adapun judul juga memiliki konsep berbeda, yakni penjabaran dari topik. Hal ini tak jauh berbeda seperti yang diungkapkan oleh Kerak. Namun dalam pelaksanaannya, judul karangan bisa saja sama dengan topik karangan. Tetapi topik karangan bukanlah sebuah judul, sebab topik yang harus mencakup hal yang luas, sementara judul sudah bersifat tajam dan memiliki variabel yang jelas. Maka untuk membuat topik, tema, dan judul karangan yang baik harus sesuai minat dan merupakan hal yang dikuasai. Contoh, seorang mahasiswa menyukai film dan musik. Topik, film musik. Tema, film sebagai media pembelajaran untuk dapat saling menghormati antar sesama. Musik dapat dijadikan sebagai obat untuk mengurangi stres dan teman belajar. Judul, 1. Film sebagai peredam konflik beragama. Kedua, menyatukan perbedaan lewat film. Ketiga, mau mengurangi stres, dengarkan musik. Keempat, belajar dengan santai lewat musik. Pola susunan kerangka karangan. Setelah menentukan topik serta tema yang dijadikan karangan, maka langkah selanjutnya adalah menentukan kerangka karangan. Kerangka karangan menurut Spinoza adalah rencana teratur tentang pembagian dan penyusunan gagasan yang berfungsi untuk mengatur hubungan antara gagasan tersebut. Sebab dengan adanya kerangka karangan, gagasan yang hendak disampaikan dapat terdokumentasikan dengan baik. Sehingga ketika dalam proses penulisan, penulis akan tetap konsisten terhadap ide dasar yang telah dibuat. Kerangka karangan berfungsi untuk menghindari satu pembahasan yang berulang-ulang, terlebih pada buku yang lazimnya sangat tebal. Selain itu, dapat menetapkan berbagai ide secara sistematis, sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca. Angka dalam membuat kerangka menurut Danim adalah menjabarkan turunan yang relevan dengan topik yang telah dibuat. Dengan demikian, pembuatan kerangka karangan harus sesuai dengan topik yang terbentuk dari gagasan yang lebih terperinci dari topik. Adapun bentuknya adalah subtopik dari topik yang akan dibahas. Untuk membuat kerangka karangan, ada beberapa variasi penyusunan berdasarkan pada penempatan subtopik. Variasi ini bisa disebut dengan pola kerangka karangan. Dalam menentukan pola kerangka karangan, penulis dituntut cermat dalam memilih pola karangan, sebab ada beberapa pola karangan yang tidak sesuai dengan topik yang telah ditentukan. Adapun pola kerangka karangan terdiri dari pola alamiah dan pola logis, menurut Carroll. Kedua pola ini masih terdiri dari beberapa subpola yang lain, yang masing-masing memiliki kekhasan tersendiri. Pola alamiah terdiri dari pola urutan waktu dan pola ruang, sedangkan pola logis terdiri dari pola sebab akibat, umum khusus, klimaks antiklimaks, dan pemecahan masalah. Pola kerangka karangan ada dua, yaitu alamiah logis. Alamiah terdiri dari urutan waktu dan urutan ruang. Kalau logis, sebab akibat, umum khusus, klimaks antiklimaks, dan pemecahan masalah. Pola alamiah memiliki dua pola, yakni pola urutan waktu dan urutan ruang. Urutan waktu berarti urutan karangan yang dilandaskan pada tahapan suatu peristiwa atau kejadian, biasanya identik dengan penanggalan dan secara eksplisit
akan identik dengan tahun. Contoh, bahasa Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kedua, bahasa Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Ketiga, bahasa Indonesia pada masa Orde Lama. Keempat, bahasa Indonesia pada masa Orde Lama. Kelima, bahasa Indonesia pada masa kini. Pola urutan ruang berlandaskan pada ruang. Untuk ruang kecil adalah ruang pribadi beranjak ke ruang keluarga. Untuk selanjutnya, lingkungan tetangga, lingkungan RT, lingkungan RW, lingkungan kelurahan, lingkungan kecamatan, lingkungan kabupaten atau kota madya, lingkungan provinsi, dan sampai pada negara. Topik sosialisasi pemilu. 1. Informasi pemilu Jawa. Fakta dan data rendahnya sosialisasi pemilu di Jawa. Yang pertama Banyuwangi, kedua Jember, tiga Sumeneb. Fakta dan datanya tinggi sosialisasi pemilu di Jawa. Yang pertama Jakarta, Yogyakarta, Surabaya. Yang kedua informasi pemilu di Sumatera, yang ketiga informasi pemilu di Kalimantan. Selanjutnya, ada pola logis. Pola logis merupakan pola yang terbentuk dari pikiran pengarang dengan meletakkan gagasan serta konsep berdasarkan efek yang ingin dicapainya. Efek tersebut tentu saja disesuaikan dengan topik yang hendak dibahas. Macam-macam pola logis. Yang pertama, ada pola sebab akibat. Pola ini merupakan pola yang mengawali pembahasannya dengan sebab untuk kemudian disampaikan akibatnya. Begitupun sebaliknya. Contohnya topik dampak pemanasan global. Judul yang pertama ada penebangan liar, yang kedua efek rumah kaca, yang ketiga polusi udara, yang keempat banjir dan longsor sebagai efek rumah kaca. Yang kedua ada pola klimaks anti klimaks. Pola ini adalah pola yang mementingkan bagian penting dari suatu karangan. Jika bagian itu penting itu disampaikan di akhir, maka pola itu disebut klimaks, sedangkan jika bagian penting itu berada di awal, maka pola tersebut disebut anti klimaks. Contohnya topik kemenangan timnas sepak bola Indonesia atas Malaysia. Judul yang pertama ada timnas sepak bola kalah dengan bangga, yang kedua timnas sepak bola kalah pada laga tandang, yang ketiga timnas sepak bola menang pada laga kandang. Yang ketiga ada pola umum khusus. Pola ini merupakan pola yang meletakkan topik yang lebih besar untuk kemudian menyampaikan topik-topik yang lebih kecil. Hal ini juga berlaku sebaliknya, yakni khusus dulu baru kemudian umumnya. Contoh topiknya ada menulis. Judul yang pertama pengertian menulis, yang kedua fungsi menulis, yang ketiga jenis tulisan. Subtopik yang pertama fiksi. Fiksi terdiri dari cerpen, puisi, novel, naskah drama. Subtopik yang kedua ada non-fiksi. Yang pertama ada artikel, berita, opini, karya ilmiah. Judul yang keempat ada teknik menulis. Yang keempat ada pola pemecahan masalah. Pola ini dimulai dengan masalah kemudian disampaikan pemecahannya. Pola ini sering dipakai untuk penulisan skripsi yang pada strukturnya memang berupa pemecahan masalah. Dalam membuat kerangka karangan, hal lain yang perlu diperhatikan adalah penjabaran subtopik dengan penggunaan simbol. Simbol dapat disampaikan secara numerik atau numerik alfabet. Contoh topiknya yaitu polemik bahasa alay. Judul yang pertama bahasa alay merajalela. Subtopik yang pertama bahasa dalam pesan singkat. Subtopik yang kedua bahasa dalam jejaring sosial. Bahasa alay di Twitter, bahasa alay di Facebook. Subtopik yang ketiga ada bahasa dalam tindak tutur. Judul yang kedua ada bahasa alay merupakan bahasa Indonesia. Judul yang ketiga mengembalikan bahasa Indonesia yang baik. Subtopik yang pertama melakukan penyuluhan, yaitu bahasa alay hanya untuk pergaulan, bahasa alay tidak digunakan dalam forum resmi. Subtopik yang kedua mencontohkan bahasa Indonesia yang baik. Judul yang keempat ada bahasa alay dan bahasa Indonesia bergandengan. Jenis-jenis karangan. Setelah menyusun kerangka karangan, langkah selanjutnya adalah menentukan jenis karangan apa yang akan ditulis. Karangan terbagi menjadi dua, yakni berdasarkan karakteristiknya dan berdasarkan sifatnya. Bisa dilihat dalam diagram ini, jenis karangan dibagi menjadi dua, yaitu karakteristik dan sifat. Karakteristik dibagi lagi menjadi tiga, yaitu ilmiah, semi ilmiah, dan non ilmiah. Sifat terbagi lagi menjadi deskripsi, narasi,
narasi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Jenis karangan berdasarkan karakteristiknya. Jenis karangan berdasarkan karakteristiknya terbagi menjadi 3, yakni karangan ilmiah, semi-ilmiah, dan ilmiah menurut Spinoza. Ada pula yang secara sederhana membaginya menjadi 2, yakni karangan fiksi dan non-fiksi. Karakteristik ada sumber. Menurut karangan ilmiah, pengamatan faktual. Menurut karangan semi-ilmiah, pengamatan faktual. Menurut karangan non-ilmiah, non-faktual atau rekaan. Karakteristik menurut sifat. Menurut karangan ilmiah, objektif. Menurut karangan semi-ilmiah, objektif plus subjektif. Menurut karangan non-ilmiah, subjektif. Karakteristik selanjutnya yaitu alur. Menurut karangan ilmiah, sistematis, metodis. Menurut karangan semi-ilmiah, sistematis, kronologis, kilas balik atau flashback. Menurut karangan non-ilmiah, bebas. Karakteristik selanjutnya yaitu bahasa. Menurut karangan ilmiah, denotatif, ragam baku, dan istilah khusus. Menurut karangan semi-ilmiah, denotatif plus konotatif atau semi-formal. Menurut karangan non-ilmiah, denotatif atau konotatif, semi-formal atau informal, istilah umum atau daerah. Karakteristik menurut bentuknya. Menurut karangan ilmiah, argumentasi, campuran. Menurut karangan semi-ilmiah, eksposisi, persuasi, deskripsi, campuran. Menurut karangan non-ilmiah, narasi, deskripsi, campuran. Pada karangan ilmiah yang sesuai dengan karakteristiknya adalah skripsi, tesis, dan disertasi. Untuk artikel, berita, opini, dan feature masuk ke dalam karakteristik karangan semi-ilmiah. Adapun karangan sesuai dengan karakteristik non-ilmiah adalah karya fiksi seperti cerpen, novel, puisi, dan naskah drama. Jenis karangan berdasarkan sifatnya. Karangan deskripsi. Kata deskripsi merupakan hasil padanan yang diambil dari bahasa Inggris dengan description yang jika merujuk pada kata kerjanya to describe berarti melukiskan atau menguraikan. Dengan demikian, karangan deskripsi merupakan karangan yang berusaha menggambarkan benda, manusia, atau tempat tertentu. Hal yang perlu diperhatikan dalam membuat karangan deskripsi adalah detail objek yang disampaikan harus tepat sehingga mampu diterima oleh pembaca. Dalam karya sastra, deskripsi digunakan untuk menguatkan watak tokoh maupun untuk menggambarkan latar tempat suatu cerita. Sedangkan dalam karya ilmiah, deskripsi digunakan untuk memberikan analogi ataupun menyampaikan keadaan faktual suatu objek. Misalkan kemiskinan di Jakarta dideskripsikan dengan rumah kumuh yang ada di pinggir sungai. Karangan narasi. Karangan narasi merupakan karangan yang menceritakan atau menyampaikan urutan peristiwa secara kronologis. Kata narasi diambil dari bahasa Inggris narration yang berarti bercerita. Karangan jenis ini biasa digunakan dalam karya fiksi, berupa cerita pendek maupun novel. Bahkan kini mulai ada puisi yang bernarasi, yang disebut puisi prosaik. Untuk karya ilmiah narasi digunakan dalam penulisan sejarah. Misalnya dalam menceritakan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Karangan eksposisi. Eksposisi merupakan saduran kata exposition yang berasal dari bahasa Inggris. Kata ini bermakna membuka atau memulai. Jenis karangan yang menjelaskan suatu konsep, menerangkan cara, mengupas atau menguraikan sesuatu. Karangan eksposisi digunakan dalam menyampaikan konsep-konsep ilmiah, sehingga seringkali karangan jenis ini ada dalam surat kabar yang cenderung dipenuhi hal baru. Selain itu, karangan eksposisi juga biasa digunakan dalam buku-buku menyampaikan tips atau cara. Misalnya buku masak-memasak, instalasi komputer, pengoperasian suatu program, dan lain-lain. Karangan argumentasi. Jenis karangan argumentasi adalah karangan yang berusaha meyakinkan para pembaca tentang suatu gagasan atau pendapat dengan menyampaikan bukti, contoh atau alasan yang tidak dapat dibantah.
Kata argumentasi disandur dari bahasa Inggris to agree yang bermakna membuktikan atau menyampaikan suatu alasan. Karangan argumentasi sering terdapat pada rubrik opini di surat kabar maupun majalah. Selain itu, terdapat pula rubrik editorial. Karangan persuasi. Kata persuasi disandur dari kata kerja to persuade yang berasal dari bahasa Inggris dengan makna membujuk atau menyarankan. Karangan persuasi merupakan karangan yang berisi bujukan, rayuan, atau ajakan kepada pembaca untuk melakukan sesuatu. Dalam karangan persuasi ini, penting untuk menyampaikan bukti yang faktual, sehingga pembaca dapat percaya terhadap gagasan yang disampaikan oleh penulis. Rangkuman. 1. Topik, tema, dan judul memiliki perbedaan dan persamaan. Perbedaan tersebut menyangkut ruang lingkup suatu pembahasan. Yang paling luas adalah topik, dan yang paling tajam adalah judul. Oleh karena itu, dalam membuat karangan, hal yang harus ditentukan lebih awal adalah topik, barulah kemudian tema dan judul. 2. Kerangka karangan adalah rencana teratur tentang pembagian dan penyusunan gagasan yang berfungsi untuk mengatur hubungan gagasan tersebut. 3. Pola kerangka karangan terbagi menjadi 2, yaitu kerangka karangan alamiah dan kerangka karangan logis. 4. Kerangka karangan alamiah terdiri dari urutan waktu dan urutan ruang. 5. Kerangka karangan logis terdiri dari sebab akibat, umum khusus, klimaks antiklimaks, dan pemecahan masalah. 6. Jenis karangan dibagi menjadi 2, yaitu berdasarkan karakteristiknya dan berdasarkan sifatnya. 7. Berdasarkan karakteristiknya, karangan terdiri dari ilmiah, semi-ilmiah, dan non-ilmiah. Berdasarkan sifat karangan, terdiri dari deskripsi, narasi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.